Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina Mahayu Nafiti. Saya dari Prodi S1 Kewirausahaan. NIM saya 1123160018. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan bisnis berkelanjutan di PT Unilever. Nah, Unilever dibentuk pada tahun 1930 melalui penggabungan Lever Brothers dan Margarin Uni yang merupakan sebuah perusahaan konsumen global dengan berfokus pada sabun dan margarin. Tetapi semenjak Unilever memasuki Indonesia 1933 dengan mendirikan pabriknya di Surabaya, perusahaan tersebut memimpin pada sektor fast-moving consumer goods dengan merek-merek terkenal seperti Dove dan Sunsilk. Unilever juga dikenal karena komitmennya pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, menciptakan dampak positif di pasar global dan di Indonesia. 1. Tujuan berkelanjutan yang ambisius. Unilever memiliki prinsip doing well by doing good, sehingga hal tersebut menciptakan tujuan berkelanjutan yang ambisius melalui inisiatif yang disebut Unilever Sustainable Living Plan. Harapannya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan jejak positif dan lingkungan sambil mengurangi dampak negatif. 2. Berfokus pada produk yang berkelanjutan. Unilever terkenal dengan berbagai produknya yang berfokus pada berkelanjutan. Maka dari itu, Unilever berupaya keras untuk mengurangi timbulnya penyakit yang dapat dicegah seperti diare dan pneumonia. Sebagai contoh, merek-merek seperti Vitsa, Lifebuoy, dan Daya. Melalui penerapan perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat. 3. Bahan baku berkelanjutan. Unilever memiliki ambisi untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan dan bebas deforestasi sebagai hal yang lumrah dan hanya mengambil sumber dari lokasi beresiko rendah. Untuk mencapai hal ini, Unilever meningkatkan keterlibatannya dengan pemasok dan petani kecil sekaligus meningkatkan kemampuan penelusuran dan transparansi rantai pelosok milik Unilever. Minyak sawit sendiri memiliki penggunaan yang sangat penting, yakni membuat busa maka. Dari itu, bahan ini merupakan bahan utama dalam banyak produk, mulai dari makanan dan kecantikan, hingga pembersih rumah tangga. Selain itu, sawit merupakan tanaman minyak yang paling hemat lahan, dengan hasil per hektar yang jauh lebih besar dibandingkan minyak lainnya seperti bunga matahari, lobak, dan kedelai. 4. Reduksi jejak korban. Dikarenakan perubahan iklim yang menjadi krisis global, maka Unilever menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasional mereka dan rantai pelosok. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi hijau, peningkatan efisiensi energi, dan beralih ke sumber energi terbarukan di seluruh operasionalnya. Contoh yang digunakan Unilever ialah penggunaan panel surya sebagai energi terbarukan guna pemanasan serta penggunaan energi biomasa yang berasal dari cangkang sawit di Geraha Unilever, kantor pusat Unilever yang berada di Tangerang, yang telah menerapkan Green Building dan mendapatkan penilaian Green Chip Platinum kategori tertinggi. Green Unilever memanfaatkan cahaya matahari untuk mengurangi penggunaan listrik.
dan melakukan penghijauan agar dapat menyerap sebanyak mungkin emisi CO2. 5. Program pengembangan masyarakat. Unilever terlibat dalam berbagai program pengembangan masyarakat yang mendukung penyediaan air bersih, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas sekitar tempat operasional mereka. Ini termasuk program seperti Unilever Foundation yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Unilever telah menerapkan program pengelolaan air di sekitar 100 lokasi produksi Unilever di lokasi yang mengalami kesulitan air. Saat ini, Unilever sedang melakukan bersama dengan masyarakat di Indonesia sekitar pabrik Unilever yang berada di Cikarang dan Rungkut. 6. Inovasi kemasan berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan juga diterapkan melalui berbagai terobosan dalam pengembangan produk dan kemasannya. Salah satunya melalui komitmen terbaru dari divisi Home Care Unilever, yaitu Clean Future, sebuah upaya menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lestari dengan melakukan transisi untuk menggantikan 100% korban yang berasal dari bahan bakar fosil dalam pembuatan, produksi, dan pengemasan rangkaian produk pembersih dan deterjen dengan korban terbarukan atau korban daur ulang. Hal tersebut diwujudkan diantaranya dengan memformulasi ulang rinso deterjen cair dan molto pelembut dan pewangi pakaian, dan perkenalan solusi produk yang dirancang untuk mengurangi penggunaan air seperti molto, all-in-one, blue, pink, dan sunlight jeruk nipis pencuci piring. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.